Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Kakak Beradik Podcast bersama saya Fauzia Jufriyadi dengan narasumber kali ini yaitu Siti Mahmudah. Halo. Oke guys, di konten kali ini kita akan membahas terkait dengan ilmu komunikasi, yang mana teori yang kita angkat yaitu teori penyusunan tindakan. Sebelum itu kita say hi dulu sama Mahmudah. Halo Mahmudah. Halo teman-teman. Halo juga Fauzia. Apa kabar Mahmudah? Alhamdulillah baik. Oke, terkait dengan konten kali ini yaitu kita akan membahas terkait teori penyusunan tindakan. Nah, tujuan kami mengundang Mahmudah yaitu untuk men-sharing sedikit terkait dengan hal itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Mudah-mudahan Mahmudah bisa men-sharing di sini. Pertanyaan pertama yaitu menurut pendapat Mahmudah, bagaimana sih mengaplikasikan teori penyusunan tindakan ini? Oh, oke. Jadi cara mengaplikasikan teori penyusunan tindakan. Tapi sebelum kita tahu nih bagaimana cara mengaplikasikan teori penyusunan tindakan, kita tahu dulu ini teori penyusunan tindakan teori apa sih sebenarnya. Nah, sebenarnya teori penyusunan tindakan ini datang dari John Green, yang dimana ini digunakan ketika kita akan melakukan sebuah tindakan. Tentu kita harus menyusunnya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Nah, untuk mengaplikasikan sendiri, ketika kita melakukan sebuah tindakan, itu tentu ada yang dinamakan pengetahuan isi dan juga pengetahuan prosedural. Nah, apa sih itu pengetahuan isi dan pengetahuan prosedural? Nah, pengetahuan isi ini ketika kita harus mendalami dulu apa yang akan kita lakukan nanti, tindakan seperti apa yang kita lakukan, dan kita harus tahu dulu, kita pahami dulu materinya, atau kita pahami dulu masalahnya, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke pengetahuan prosedural. Kalau pengetahuan prosedural ini dia di mana dia tahap-tahapan untuk kita menyelesaikan sebuah tindakan, begitu. Oke, ya, langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih contoh daripada teori penyusunan tindakan itu dalam kehidupan sehari-hari ini? Oke, kalau kita ambil contoh di lingkup pendidikan, karena kebetulan kan kita sedang berada juga di daerah di lingkup-lingkup pendidikan. Jadi kita ambil contoh lah ketika di mahasiswa. Kayak contoh kecilnya itu kayak melakukan presentasi. Nah, tentu saja kalau kita melakukan sebuah presentasi itu kita harus menyusun dulu materinya. Nah, penyusunan materi ini itu dimaksud dengan pengetahuan isi. Kita dalami dulu materinya, kita cari dulu apa sih nanti materi yang akan dibahas. Nah, itu dimaksud dengan pengetahuan isi, ya, di mana nanti akan dikelola di dalam ingatan kita atau akal manusia. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan prosedural. Nanti ini contoh kayak misalnya gestur tubuh yang akan kita pakai nantinya. Betul. Terus bagaimana kayak kemungkinan yang nanti akan terjadi, begitu. Misalnya kan nanti kalau misalnya presentasi itu kan ada pertanyaan yang akan diberikan. Jadi itu nanti kita harus bisa nih untuk tahu kalau misalnya kemungkinan bahwa pertanyaan ini nanti akan disampaikan. Jadi kita siapkan memang bagaimana persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, itu tadi pertanyaan daripada contoh teori penyusunan tindakan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apakah teori penyusunan tindakan ini terrealisasikan dalam kehidupan mahasiswa? Nah, kalau kehidupan mahasiswa, kalau menurut saya sendiri pribadi sudah terrealisasikan, dimana kan kalau mahasiswa itu memang ada beberapa tugas-tugas yang untuk mempresentasikan sebuah materi. Jadi kalau misalnya materi yang kita akan sampaikan ini mau berjalan dengan bagus, ya lancar, itu pasti harus dilakukan dulu penyusunan tindakan. Dan ini sudah terrealisasikan. Kalau saya lihat sudah terrealisasikan di masyarakat, yang dimana pasti harus ada pengumpulan materi dulu, pengumpulan data dulu, baru nanti dipresentasikan. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang teori penyusunan tindakan ini, itu tidak hanya seputar tentang presentasi. Namanya juga tindakan kan, pasti ada juga kayak misalnya kita mengambil keputusan untuk masalah, itu juga bisa digunakan dalam teori penyusunan tindakan. Nanti kita pahami masalahnya apa, lalu tindakan kita untuk misalnya masalah itu apa. Gitu. Nah, terus begini,
Terus bagaimana dampaknya jika kita tidak memahami yang namanya teori penyusunan tindakan ini? Nah, ini juga penting sebenarnya untuk kita ketahui bahwasannya tentang dampak-dampak kalau kita tidak tahu penyusunan tindakan. Karena kenapa? Karena seringkali mahasiswa ataupun orang-orang di luar sana itu menganggap bahwasannya lebih baik kita belajar langsung ke praktik daripada teori. Padahal tentu saja bahwasanya teori itu sebenarnya penting karena kita juga tidak akan bisa melakukan sebuah praktik kalau misalnya kita tidak tahu dulu teorinya, begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang dampak, itu pasti contohnya ada juga namanya teori kecemasan komunikasi. Nah, kalau presentasi itu kan kalau misalnya kita tidak tahu isi dari materinya, tentu pasti kita akan merasa bahwa ya kita akan gugup. Apa sih nantinya mau saya sampaikan ini? Dan juga misalnya kalau misalnya kita juga tidak mempersiapkan itu dengan matang, pasti hal-hal seperti itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi perlu untuk kita ketahui nih teori penyusunan tindakan, apa yang mau dipersiapkan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pribadi nih Kak Fauzia, sebenarnya kalau misalnya praktik itu bagus, tapi perlu nih kalau kita tahu dulu teorinya supaya bisa lebih membantu kita dalam melakukan praktek-praktek tersebut. Betul. Nah, guys, itu tadi beberapa pertanyaan terkait dengan teori penyusunan tindakan. Ya, di sini tadi Siti Mahmudah sudah menjelaskan bahwasanya jika kita ingin melakukan apa-apa perlu ada persiapan sebelum itu. Karena apa? Karena hal tersebut bisa berjalan dengan lancar jika kita melakukan atau mempersiapkannya terlebih dahulu. Untuk Siti Mahmudah sebagai narasumber untuk kali ini, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Thank you untuk konten kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you.